Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Refleksi Gema hari ini. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami melewati hari-hari kami. Dan biarlah saat ini kami membuka hati kami untuk boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-26. Yeremia pasal yang ke-26. Saudara bisa membaca keseluruhan dari perikop ini. Namun hari ini saya mengajak kita fokus hanya pada ayat yang ke-13. Yeremia pasal yang ke-26 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, pada masa itu, sungguh kejahatan merajalela di Israel. Namun para pemuka agama, yaitu para imam dan para nabi, dan diungkapkan dengan terang dalam kitab Yeremia ini bahwa seluruh rakyat Yehuda, mereka berkompromi dengan dosa dan kejahatan yang merajalela itu. Bahkan ketika Nabi Tuhan, utusan Tuhan datang kepada mereka, menyampaikan peringatan dan teguran Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mengabaikannya. Saudara, Yeremia diutus Tuhan untuk memperingatkan dan mempertobatkan bangsa Israel. Teguran dan peringatan yang sangat keras supaya mereka jangan sama seperti Silo. Yeremia 26 ayat yang ke-6 berkata, "Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi." Saudara terkasih, Silo menjadi contoh ketidaktaatan Yerusalem kepada Tuhan. Silo melambangkan kegagalan Israel untuk setia kepada Tuhan. Saudara terkasih, ketika Tuhan melalui Yeremia mengingatkan bangsa Israel tentang Silo, mereka tahu betul apa yang telah terjadi dengan Silo. Namun sayangnya saudara, mereka bukannya bertobat, malah mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Yeremia. Saudara terkasih dalam Kristus, bukankah teguran adalah teman yang setia dan alat yang bermanfaat untuk memperbaiki diri? Allah kita adalah Allah yang sangat menghargai pribadi-pribadi yang bersedia menyadari dosa dan mengakui kesalahannya, kemudian berbalik kepada Allah dan bertobat. Saudara, mari lihatlah segala kebaikan dan teguran Tuhan atas hidup kita. Teguran bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti kita atau membuat kita tersiksa atau menghalangi kesenangan kita. Tetapi justru teguran Tuhan seharusnya berguna baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, melalui Yeremia, Tuhan memperingatkan Israel supaya bertobat. Ketika mereka memilih untuk mengabaikan teguran dan panggilan pertobatan dari Tuhan, mereka sudah berada dalam ancaman murka Allah. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi teguran Tuhan atas hidup saudara hari ini. Namun, bila hari ini
saudara kembali diingatkan akan teguran Tuhan, maka jangan keraskan hati saudara. Kiranya Roh Kudus menolong saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih jikalau Engkau boleh mengingatkan kami, menegur kami, untuk boleh kami kembali berbalik kepada jalan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah hati kami tidak menjadi keras ketika teguran itu datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu dan belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.